Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Ya, akhirnya baru sempat bikin video lagi ya, setelah kemarin-kemarin agak repot dengan rutinitas. Oke, di video kali ini kita akan membahas beberapa update terbaru dari Manchester United. Langsung aja, tanpa berlama-lama. Leny Yoro saat ini telah berjalan tanpa menggunakan alat bantu. Ia melanjutkan pemulihannya dengan fisioterapis di Carrington. Oke, akhirnya setelah sekitar 2 bulan sejak ya 1 bulan 2 bulan ya sejak pramusim Leny Yoro terkena cedera, akhirnya sekarang dia sudah mulai membaik situasinya dan masih di dalam tahap pemulihan. Nah, dengan situasi seperti ini harapannya nanti di bulan depan harusnya Leny Yoro bisa tampil lagi bersama Manchester United dan bisa menjalani laga debutnya di Premier League. Karena ya kemarin baru merasakan pramusim, namun sudah cukup apes ya kemarin ya. Baru beberapa kali main bersama MU tapi sudah dilanda cedera. Ini kabar yang cukup buruk pada waktu itu, apalagi Leny Yoro ini pemain juga masih muda, masih berusia 18 tahun dan belum terbiasa dengan ritme para klub di Premier League. Jadi harapannya ketika nanti dia sudah benar-benar pulih dan tampil bersama Manchester United di Premier League ataupun di laga-laga lain, di kompetisi lain, dia bisa menunjukkan performanya ya secara konsisten. Namun kita juga harus menyadari dengan usianya yang masih muda, dia masih perlu banyak belajar, perlu banyak pengalaman. Jadi mari kita lihat perkembangan dari Leny Yoro ini di setiap pertandingan nanti seperti apa. Apakah dia bisa menunjukkan hasil yang secara signifikan menunjukkan progres, atau justru dia akan menjadi pemain yang flop yang sudah dibeli oleh Manchester United dengan harga yang cukup mahal. Jangan sampai lah. Harus perform ini pemain ini. Oke, kita masuk ke berita yang kedua. Manchester United telah menunjuk Sam Allardyce sebagai direktur performa hingga akhir musim. Ia akan mulai bekerja pada Senin depan dan melapor kepada Dan Ashworth. Ia pernah bekerja di Spurs, Manchester City, hingga timnas Inggris dan dianggap sebagai salah satu yang terbaik di posisinya. Oke, kalau kita lihat secara struktur manajemen Manchester United ini mulai benar-benar berbenah. Jadi setiap divisi, setiap posisi itu benar-benar diperhatikan oleh Ineos. Bahkan untuk saat ini sudah ada orang baru yang mengisi sebagai direktur performa. Nah, ini memang salah satu posisi yang menurutku sangat dibutuhkan oleh Manchester United karena di beberapa tahun terakhir memang secara performa Manchester United tidak bisa dibilang konsisten, bahkan cenderung menurun. Kalau kita lihat kualitasnya dari tahun ke tahun, ia sempat mengalami performa yang sangat bagus, namun tidak lama lagi performanya juga kembali menurun, kembali drop. Hanya di momen-momen tertentu saja Manchester United bisa tampil bagus. Namun secara satu musim selama 1 tahun itu ya nggak stabil banget lah. Dan dengan adanya Sam Allardyce ini harapannya secara performa para pemain maupun pelatih ya, terutama Erik ten Hag ini bisa menunjukkan performa yang cenderung stabil, karena itu yang benar-benar dibutuhkan. Ya percuma nanti kalau misalkan di sebuah pertandingan ya Manchester United bisa menang telak 4-0 sampai 5-0, tapi di pertandingan berikutnya kalah 2-0, kalah 1-0. Akhirnya tren-tren positif itu tidak bisa dijaga oleh Manchester United. Apalagi kalau kita lihat, ya jangan jauh-jauh lah, kita lihat musim ini. Kalau kita bicara soal performa, entah itu dari pelatih, dari Erik ten Hag, dari pemain seperti Marcus Rashford, Bruno Fernandes, ini kan secara performa belum menunjukkan hal yang positif gitu loh. Belum menunjukkan bahwa pemain-pemain ini akan membaik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Apalagi Marcus Rashford dari tahun kemarin secara performa itu kan
sangat jauh bila dibandingkan dengan tahun pertamanya Erik ten Hag yang bahkan bisa memoles Marcus Rashford hingga mengoleksi 31 gol dalam satu musim. Itu rekor terbanyak dari Marcus Rashford ya. Namun hal itu menjadi pertanyaan ketika di musim-musim berikutnya tidak bisa memperoleh hasil yang sama. Mungkin situasi-situasi seperti ini yang menjadi pertimbangan tertentu bagi Ineos bahwa mereka akhirnya membutuhkan direktur performa dan mendatangkan seorang Sam Elliott. Ya semoga dengan kedatangan orang ini para performa dari pemain dan juga pelatih bisa lebih stabil atau kalau bisa juga meningkat di setiap pertandingan agar ya Manchester United bisa kembali meraih kemenangan gitu loh di setiap pertandingan, bisa menunjukkan hasil yang konsisten terutama itu. Selain itu dengan adanya direktur performa itu juga mempermudah Jason Wilcock dan juga Dan Ashworth dalam melakukan pantauan terhadap Erik ten Hag. Karena sudah ada orang yang lebih proper di bidang tersebut. Jadi ya nggak ada apa ya, secara struktural memang sudah tertata sangat rapi. Ya kita lihat nanti ya setelah jeda internasional apakah memang posisi direktur performa ini bisa benar-benar membantu Manchester United dalam menjaga konsistensi performa para pemain dan juga pelatih, juga meningkatkan kualitas dari skill individu para pemain. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke berita yang terakhir. Debut sebagai starter untuk timnas Belanda, Joshua Zirkzee mencetak gol pertamanya, yang mana ia sudah mencetak 2 gol musim ini untuk klub dan negara. Oke, ya Joshua Zirkzee sebagai pemain baru dari Manchester United dan selama jeda internasional ini dan ketika Belanda melawan Bosnia, Joshua Zirkzee di menit ke-12 mencetak gol pertamanya bagi timnas. Ya, kalau kita lihat memang ketika Joshua Zirkzee berada di Manchester United, dia tampak masih perlu waktu untuk adaptasi memang. Karena ya lingkungannya yang berbeda, timnya berbeda, lalu intensitas permainannya juga berbeda. Itu hanya masalah waktu. Kalau memang Joshua Zirkzee ini pemain yang tepat, pemain yang benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan pilihan manajemen, tentu tidak butuh waktu lama dalam melakukan adaptasi. Dan memang secara kualitas Joshua Zirkzee ini pemain yang cukup bagus menurutku, finishingnya, first touch-nya terutama ya. Bahkan ketika kemarin melawan Fulham kita bisa lihat sendiri first touch-nya seperti apa, dan gol pertamanya bersama Belanda ini kan karena sundulannya juga yang memantul di mistar gawang dan berujung pada sebuah gol. Jadi memang pemain ini masih sangat potensial, masih membutuhkan waktu untuk adaptasi, dan harapannya memang pembelian Joshua Zirkzee ini pembelian yang cocok, pembelian yang bagus dan benar-benar dibutuhkan oleh Manchester United. Apalagi usianya juga masih sangat muda, 23 tahun, masih bisa dipoles, masih bisa ditingkatkan lagi secara skill individunya. Kalau misalkan di timnas oke, bisa menunjukkan performanya, harusnya di tim bersama Manchester United juga seperti itu. Apalagi setiap minggu selalu ada pertandingan bersama Manchester United, jadi tidak ada alasan bagi Joshua Zirkzee untuk tidak menunjukkan performa yang bagus ketika berada di atas lapangan. Nah ini ya memang tidak bisa dibandingkan ketika bermain bersama, ya memang tidak bisa dibandingkan ketika bermain bersama timnas dengan bermain bersama klub ya, karena intensitasnya tentu sangat berbeda. Di timnas hanya beberapa pertandingan, sedangkan ketika bersama klub itu hampir setiap minggu, bahkan satu minggu 2 kali atau tiga kali nanti akan dirasakan sendiri oleh Joshua Zirkzee. Jadi harus meningkat secara performa. Oke, semangat Zirkzee, semangat. Oke, mungkin itu dulu update terbaru dari Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.